Bahkan menurut Guru Gembul, ya, kesesatan Ba'alawi itu melebihi dari aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Tidak ada ajaran sesat sesesat ajaran Ba'alawi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Nah, sahabat sekalian, para pemirsa dan juga subscriber dimanapun berada, kita ketemu lagi malam hari ini. Kita akan tetap bahas tentang polemik nasab ini ya. Kalau saya perhatikan, nampaknya perbincangan tentang polemik nasab Habib ini sudah mulai sedikit mereda, ya. Kenapa? Karena mungkin kajian-kajian terkait nasab Ba'alawi ini kayaknya semua sudah tuntas kawan ya. Mulai dari catatan kitab-kitab nasab tentang kesejarahan Ba'alawi itu sudah dikaji tuntas oleh beberapa kiai ya. Bahkan juga kajian tentang DNA mereka pun sudah sangat terang benderang bahwa rata-rata klan Ba'alawi itu, Habib-Habib di Indonesia ini, mereka berhaplogrup G. Nah, teman-teman pasti sudah jelas ya haplogrup G itu arahnya kemana ya. Dan sampel itu didapatkan dari beberapa Habib klan Ba'alawi dari beberapa marga baik yang ada di Yaman ataupun yang ada di Indonesia. Di situ sudah jelas dan terang benderang bahwa Habib-Habib imigran keturunan Yaman ini fix berhaplogrup G. Jadi semua kajian tentang nasab klan Ba'alawi yang dulu dipercaya sebagai keturunan Nabi, sebagai cucu Nabi, ya, ternyata tidak terbukti. Semua pembahasan itu sudah tuntas. Namun faktanya bagaimana? Apakah klan Ba'alawi ini ada yang terima dengan adanya kajian ini? Tentu tidak ada kawan. Sampai detik ini tidak ada satupun Habib yang membenarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh Kiai Imad, ya, kajian sejarah yang dilakukan oleh beberapa tokoh sejarawan. Bagaimana? Apakah ada satu Habib pun yang betul-betul mengakui adanya kajian pustaka Kiai Imad dan juga para kiai-kiai lain? Tidak ada kawan. Selama ini Habib-Habib yang menyangkal, yang menyanggah tentang tesis Kiai Imad itu semua muring-muring, marah-marah, ngajak perang. Bahkan terbaru ini dari Habib yang sekelas Ustadz ya. Karena apa? Karena kita lihat itu dia buka kajian-kajian itu kepada jemaah ya. Terbaru. Mungkin kemarin ya. Karena kalau kita lihat videonya itu diupload baru kemarin itu ya. Di situ ketika Habib ini ditanyakan oleh salah satu jemaahnya yang janggal terhadap pernyataan bahwa satu Habib itu lebih mulia daripada 70 kiai. Kemudian si Habib menjawab, Assalamualaikum Habib. Mohon maaf sebelumnya, saya pecinta habaib. Tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu Habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang Habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Kalau yang ini, yang alim tadi, tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan dzatiyah, bukan dari zatnya. Tapi, itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu pendapat Ibn Hajar Al-Haytami, pendapat dia. Kita, jalan kita, Alawiyin, sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diajari merasa lebih baik dari orang lain. Apalagi orang lainnya itu alim. Ini pendapat pribadi saja dari mereka yang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau keturunan Nabi tidak ikuti seperti ini, bahkan mereka itu malu kalau nggak punya ilmu. Mau orang lain nganggap seperti itu monggo. Tapi kalau dari habaib keturunan Nabi sendiri tidak ada ajaran seperti ini. Ada dua orang lahir di dunia. Yang satu Sayyid Habaib, yang satu orang biasa, bukan Sayyid, bukan Habaib. Orang ketika lahir di dunia itu seakan-akan nilainya satu. Jadi orang lahir itu membawa nilai di dirinya itu satu nilai, angka satu dia bawa. Jadi ketika lahir orang itu membawa angka satu.
Ini lahir sama-sama bawa angka 1. Tapi berhubung yang ini bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan dia membawa angka 0 tambahan. Jadi dia bawa angka 1 sekaligus angka 0. Berarti jumlahnya berapa nilainya? 10. Yang ini tetap 1. Karena perbedaan nyambungnya dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian tumbuh. Yang Sayyid ini ketika besar, akhlaknya jelek, nggak punya ilmu, adabnya nggak bagus. Ya sudah, nilainya tetap 10. Tapi yang bawa 1 tadi, yang bukan habaib, yang bukan kiai, ketika tumbuh, dia alim. Bawa kelebihan, angka 0. Nilainya jadi 10. Ditambah amalnya bagus, ada 0 lagi jadi 100. Itu sih, menurut saya itu sih agak waras sedikit ya. Ya cuman yang sengklek itu ya ketika perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Nah, dia katakan bahwa Syarifun Wahid itu adalah seorang habib. Padahal konotasi dari perkataan Imam Ibnu Hajar di sana adalah ya Sayyid. Ya Sayyid itu Sayyid ya, bukan habib. Kalau Sayyid itu memang terkonfirmasi dari kitab-kitab ulama salaf bahwa yang namanya Syarif itu memang zuriyah Nabi yang yang memang valid. Kalau habib, kenapa kok nimbrung di Syarifun Wahid? Allah. Itu yang sengklek. Dari fenomena ini kita melihat polemik nasab ini sudah mulai agak sedikit meredah. Karena memang rasanya sudah tidak diperlukan lagi yang namanya adu argumentasi terkait keabsahan nasab Ba'alawi. Karena kalau untuk mencari dalil keabsahan nasab Ba'alawi itu kayaknya memang sangat sulit kawan ya. Lebih sulit dari memastikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu adalah palsu. Ya Allah. Sehingga kita melihat ini tidak boleh kita tinggalkan ya omon-omon tentang polemik nasab ini. Sebab kalau tidak ya mereka akan kembali masif. Mereka akan sedikit memperbaiki cara-cara mereka di masyarakat ya. Yang asalnya dia tidak memperhatikan tentang tata krama ataupun akhlakul karimah, sekarang ini sudah mulai pasang badan untuk sama-sama memperbaiki pola tingkah ya. Kemudian yang biasa memberikan pemahaman-pemahaman yang banyak disanggah tentang akidah-akidah Ba'alawi, mungkin sekarang akan sedikit meredah ya. Karena apa? Karena kita akan terus kuliti itu. Nah, tetapi terkait mereka adalah cucu Nabi itu yang mereka sepakat sekali. Mereka sepakat untuk sama-sama tidak mundur mengaku sebagai cucu Nabi. Padahal tingkat bahayanya klan Ba'alawi di Indonesia ini cukup mengerikan. Bahkan menurut Guru Gembul, ya, kesesatan Ba'alawi itu melebihi dari aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia. Tidak ada ajaran sesat ajaran Ba'alawi. Gini Baraya, kalau Baraya melihat aliran-aliran paling sesat di Indonesia, katakanlah yang jaringan Islam liberal, katakanlah Al-Zaitun, atau Ahmadiyah, atau Syiah, atau segala rupanya, aliran-aliran sesat itu tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengganti nama Tuhan. Yang berani untuk menjadikan leluhur mereka itu sebagai Tuhan. Itu gak ada satupun di antara mereka. Kecuali Habib-Habib itu, Habib Ba'alawi itu. Jadi Habib Ba'alawi itu dengan pongahnya dan dengan santainya bercerita bahwa foto-foto leluhur mereka, kuburan-kuburan leluhur mereka itu bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan hajat-hajat dan kebutuhan kita. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi kita butuh apa? Minta pada makam, kita butuh apa? Minta pada foto, maka mereka dengan istilah insya Allah itu pasti akan dikabulkan. Cuman kelompok mereka saja yang berani mengatakan ini. Karena apa? Ya karena kalau misalkan dalam perspektif Islam meminta pada selain Allah, apalagi kepada kuburan dan foto, itu sudah fix murtad. Kalau ada punya masalah, galau gitu, masuk ke kamar. Di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid. Berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, kami masalah ya Allah, ini segala macam. Selesai bicara, keluar, dapat solusi. Jadi kelompok paling sesat sekalipun, katakan Baraya mau nyebut kelompok mana? Ahmadiyah, kelompok mana? Lia Eden gitu. Gak ada satupun yang punya doktrin bahwa mereka itu akan masuk surga dengan lihat atau minta bantuan pada foto atau hajat-hajatnya diselesaikan karena datang ke kuburan dan leluhur mereka. Gak ada satupun. Dan bahkan mereka yang secara eksplisit berani mengatakan bahwa ketika ada mukibin yang dikubur kemudian ditanya malaikat mungkar nangkir siapa Tuhanmu, maka mereka menganjurkan jawabannya adalah Habib Anu bin Anu bin Anu.
maka itu masuk surga. Jadi nama Tuhannya, siapa nama Tuhanmu, dijawab Habib, maka itu masuk surga. Hanya mereka yang bisa mengatakan dan berani mengatakan itu. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man Rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man Nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man Qiblatuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Nah, jadi ini bahayanya terhadap Islam itu sangat besar, Baraya, karena sendi paling dasar, paling esensial, yaitu ketauhidan, itu bahkan berani mereka langgar, apalagi hal-hal yang lain gitu. Jadi Baraya bayangkan, Baraya memasukkan anak-anak Baraya ke pesantren Habib-Habib itu. Tujuannya adalah agar mereka jadi orang yang baik, menjadi anak yang soleh, menjadi orang yang mendapatkan surga, dan lain sebagainya. Tapi sirna seketika karena masuk pesantren mereka malah menjadi murtad. Ketika mereka disuruh meminta-minta pada kuburan, memohon-mohon kepada foto, dan kemudian mengganti nama Tuhannya dari Allah Subhanahu wa taala berganti menjadi Habib Anu bin Anu. Sebegitu bahayanya, ya, itu ada pada level akidah yang tidak ada satupun aliran paling sesat sekalipun yang berani mengubah nama itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka itu berani mempersulit dakwah Islam dengan merusak syariah. Nah, saya pernah mengemukakan di beberapa episode lampau dan saya ingin tekankan lagi di sini. Saya tanya kepada Baraya, sebelum Pak Habib Rizik muncul di Indonesia, ulama manakah yang mempopulerkan kata-kata toksik, ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik terhadap orang lain? Saya tanya kepada Baraya, ulama mana di Indonesia yang menyampaikan kalimat-kalimat toksik, intimidasi, dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik terhadap pihak lain? Gak ada. Habib Rizik itu adalah pionir dan pelopor ulama toksik di Indonesia, sehingga bahkan siapapun pembela dari Habib Rizik itu sering mengeluarkan kalimat-kalimat toksik. Banyak yang mengkritik saya, youtuber-youtuber kecil gitu ya, yang menghujat saya membela Habib Rizik itu, dan kata-katanya gitu persis, kotor, kasar, tidak beretika, tidak beradab, dan hal yang semacam itu gitu. Nah, inilah yang akhirnya mempersulit penyebaran ajaran agama Islam, karena sejak saat Pak Habib Rizik itu muncul, ajaran Islam di Indonesia itu berubah. Dulu toleransi antar umat beragama itu baik-baik saja, sekarang perang. Mendatangi teman yang beda agama itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Gitu kan? Bermain dengan orang-orang yang beragama beda itu sekarang udah menjadi masalah gitu. Dan itu munculnya sejak kapan? Sejak Pak Habib Rizik. Makanya cek sebelumnya. Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Pernyataan Guru Gembul ini luar biasa ya. Kalau kita melihat apa sih poin-poin fatwa-fatwa yang viral di lapangan ya, menandingi hak-hak Allah ya. Contohnya satu Habib gila lebih mulia daripada 70 kiai alim ya. Kemudian Habib bisa memadamkan api neraka. Ini viral. Ini Habib Jindan yang mengatakan itu. Terus kemudian juga Habib bisa mengusir malaikat maut di dalam kubur. Dan ini meniru-niru karomah yang masyhur ya. Karomahnya Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar bin Khattab. Di kalangan ulama masyhur bahwa Umar bin Khattab itu mampu mengusir malaikat. Kemudian klan Ba'alawi ikut-ikutan bisa mengusir malaikat. Yaitu Habib Faqih Muqaddam itu bisa mengusir malaikat. Padahal keberadaan Habib Muqaddam itu, Habib Faqih Muqaddam saja itu fiktif kawan. Habib umur 7 tahun khatam Quran dalam 1 rakaat ya. 7 tahun ya. Bisa khatam Al-Quran dalam 1 rakaat. Subhanallah. Ini kok ada orang yang punya tingkat selevel ini? Kemudian Habib tidak tidur 33 tahun. Dan juga surat sakti Habib agar terhindar dari hisab ahli jindan. Tuh kasih surat dari Habib ya. Ente masuk surga tanpa hisab. Habib bisa menghentikan pesawat saat mau terbang ya. Bukan hanya menghentikan tapi sampai memundur pesawat. Sampai pesawatnya bisa mundur itu loh. Itu banyak saksinya, itu katanya begitu. Banyak saksinya. Kalau saya bayangkan betapa gaduhnya itu di di airport itu ataupun di bandara itu. Kalau memang ada ya seorang Habib yang memundurkan pesawat, itu akan jadi pemberitaan tingkat nasional ya. Dunia dan akhirat itu sama-sama memberitakan itu. Kemudian ya, semua penduduk Tarim itu adalah wali Allah.
Kemudian juga ada Habib yang lagi capek pulang dari surga. Kemudian juga yang koreksi Habib itu adalah iblis. Jadi sampai segitunya ya. Jadi kita itu umat Islam disuruh menjadi umat ya yang tunduk terhadap klan Ba'alawi. Bahkan untuk mengkritisi saja itu dikatakan iblis. Ya Allah ya Karim, segitunya mereka takut menjadi mantan cucu Nabi ya. Ya, ini ada juga Habib minta bukan pakai nama Allah tapi pakai nama Habib Umar Muhdor. Ini saya nggak usah saya tampilkan video-videonya, tapi banyak ya. Tinggal Anda cross check sendiri video-videonya ya. Penjelasan yang melalui video. Tisu bekas keringat Habib Umar harganya 200 juta. Emang ada tak? Harganya 200 juta. Allah menurunkan azab di dunia, izin dulu sama kutub atau Habib. Ini adalah semua klaim ya. Ini adalah klaim pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh klan Ba'alawi itu untuk mencekoki orang-orang Indonesia, umat-umat Islam yang ada di Indonesia ini. Bermula dari terbongkarnya nasab mereka, kemudian juga terbongkar semua tentang kesesatan-kesesatan klan Ba'alawi. Aduh, ya Allah.